Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Sulifan dengan NIM 162 dari Teknik Informatika D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang matriks, fungsi, dan relasi. Matriks dan relasi. Matriks. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran dari M sebagai baris dan N sebagai kolom adalah sebagai berikut. Jadi, ini adalah sebagai barisnya dan ini adalah sebagai kolomnya. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang berukuran N dikali N. Dalam praktek, kita lazim menuliskan matriks dengan notasi ringkas A sama dengan AIJ. Matriks simetri adalah matriks yang AIJ sama dengan AJI untuk setiap I dan J. Ini adalah contoh dari matriks simetri. Kemudian matriks 01. Matriks 01 adalah matriks yang setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Berikut ini adalah contoh dari matriks 01. Kemudian relasi. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Berikut ini adalah notasi R, himpunan bagian dari A dan B. ARB adalah notasi untuk A dan B anggota R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. AR garis bawah B adalah notasi untuk A dan B bukan anggota R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Himpunan A disebut daerah asal atau domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Misalkan A beranggotakan Amir, Budi, Cecep, dan B beranggotakan MA2333, DU1203, MA2113, MA2513. Apabila digabungkan, maka inilah hasilnya. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu R sama dengan Amir MA2333, Amir MA2113, Budi MA2113, Budi MA2513, Cecep MA2513. Dapat dilihat bahwa R adalah himpunan bagian A dan B. A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Kemudian contoh selanjutnya. Misalkan P beranggotakan 2, 3, dan 4, dan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota R, jika P habis membagi Q, maka inilah yang kita peroleh. Representasi relasi. Yang pertama, diagram panah. Ini adalah beberapa contoh representasi relasi diagram panah. Yang kedua, tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal. Ini adalah daerah asal. Sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Ini adalah daerah hasil. Yang ketiga, graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah, atau disebut direct graph atau digraph. Graf berarah tidak didefinisikan untuk mempresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan
dengan busur atau arc. Jika AB anggota R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau initial vertex dan simpul B disebut simpul tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut dengan gelang atau kalang, atau bisa disebut loop. Contoh, misalkan R anggotanya AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, dan D. Ini di bawah ini adalah representasi R dengan graf berarah. Sifat-sifat relasi biner. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A anggota R untuk setiap A kecil anggota A besar. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A kecil anggota A besar sedemikian sehingga A, A bukan anggota R. Contoh refleksif, misalkan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R adalah 11, 13, 21, 22, 33, 42, 43, dan 44. Bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, yaitu 11, 22, 33, dan 44. Relasi R 11, 22, 23, 42, 43, dan 44 tidak bersifat refleksif karena 3, tidak ada. Yang kedua, menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika AB anggota R, BC anggota R, maka AC anggota R. Untuk A, B, C anggota A. Contoh, misalkan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka hasilnya adalah 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3 bersifat menghantar. Ini adalah tabel pasangan berbentuk. Kemudian R beranggotakan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak menghantar karena 2,4 dan 4,2 terdapat di R tetapi 2,2 tidak terdapat di R. Begitu juga 4,2 dan 2,3 ada di R tetapi 4,3 tidak ada di R. Relasi R 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 jelas menghantar. Kemudian relasi R 1,2, 3,4 menghantar karena tidak ada AB dan BC sedemikian sehingga AC. Relasi yang berisi satu elemen seperti R sama dengan 4,5 selalu menghantar. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika pada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Kemudian ada stangkup atau simetrik dan tolak stangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika untuk semua AB anggota A, jika AB anggota R, maka BA anggota R. Relasi pada himpunan A tidak stangkup
jika terdapat AB tetapi tidak ada BA. Istilah stangkup dan tolak stangkup tidaklah berlawanan, karena jika suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus, namun relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut berbentuk AB yang mana A tidak sama dengan B. Contoh, misalkan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka relasi R sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4. Bersifat stangkup karena jika AB anggota R maka BA juga anggota R. Di sini 1,2 dan 2,1 ada di R. Begitu juga 2,4 dan 4,2 ada di R. Relasi R sama dengan 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak stangkup karena 2,3 ada di R tetapi 3,2 tidak ada di R. Relasi 1,1, 2,2, 3,3 tolak stangkup karena 1 sama dengan 1 dan 1,1 ada di R, 2,2 dan 2,2 sama dengan 2 dan 2,2 ada di R, dan 3 sama dengan 3 dan 3,3 ada di R. Relasi inversi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, inverse dari R dilambangkan dengan R-1 adalah relasi dari B ke A, didefinisikan oleh R inverse sama dengan B, A, AB anggota R. Contoh, misalkan P beranggotakan 2, 3, 4, dan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota R, jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. R inverse yaitu relasi dari Q ke P. Lalu, maka kita peroleh R inverse adalah 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3 dan 15,3. Mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda stangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih dari R2, dan R1 beda stangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Contohnya, misalkan A sama dengan anggotanya A, B, C, dan B beranggotakan A, B, C, D. Relasi R1 adalah A, B, B, C, C, dan relasi R2 adalah A, B, C, D. Lalu untuk R1 irisan R2 adalah A. Terus untuk R1 gabungan R2 adalah A, B, C, C, A, B, C, dan A, D. Untuk R1 selisih dari R2 adalah B, B, dan C, C, dan R2 selisih dari R1 adalah A, B, A, C, dan A, D. Untuk R1 beda stangkup dengan R2 adalah B, B, C, C, A, B,
A, C, dan A, D. Fungsi. Misalkan A dan B himpunan, relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka kita menuliskan F.2A tanda panah ke B, yang artinya F memetakan A ke B. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Kita menuliskan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A, dan A dinamakan prabayangan atau pre-image dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B. Fungsi adalah relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B berarti bahwa jika AB anggota F dan AC anggota F, maka B sama dengan C. Representasi fungsi. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, di antaranya himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi, formula pengisian nilai atau assignment. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 10, fx sama dengan x kuadrat, dan fx sama dengan 1 per x. Kata-kata. Contoh, f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Contoh yang pertama, relasi fungsi yang anggotanya 1,u, 2,v, 3,w dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B, u, v, w adalah fungsi dari A ke B. Di sini F1 adalah U, F2 adalah V, F3 adalah W. Daerah asal F adalah A dan daerah hasil adalah B. Jelajah dari F adalah UVW yang dalam hal ini sama dengan himpunan B. Contoh yang kedua, relasi fungsi 1,U, 2,V, 3,W dari A, 1, 2, 3, dan 4 ke B, U, V, W bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Contoh relasi F 1,U, 1,V, 2,V, 3,W dari A, 1, 2, dan 3 ke B, U, V, dan W bukan fungsi karena 1 dipetakan kedua buah elemen B, yaitu U dan V. Fungsi 1 ke 1 atau one to one. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Contohnya, relasi fungsi 1,W, 2,U, 3,V dari A, 1, 2, 3 ke B, U, V, W, X adalah fungsi 1 ke 1. Tetapi relasi fungsi 1,U, 2,U, 3,V dari A1, 2, 3 dan B, U, V, W bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama dengan F2, yaitu U. Fungsi pada atau onto. Fungsi F dipetakan pada atau onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dikatakan lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B.
Contohnya, relasi fungsi 1,U, 2,U, 3,V dari A123 ke BUVW bukan fungsi karena W tidak termasuk jelajah dari F. Relasi fungsi 1,W, 2,U, 3,V dari A123 ke BUVW merupakan fungsi karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Fungsi berkoresponden 1 ke 1. Fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi atau bijection jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada atau onto. Contoh pertama, relasi fungsi 1,U, 2,W, 3,V adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Kemudian contoh kedua, fungsi fx sama dengan x-1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena f adalah fungsi ke 1 maupun fungsi pada. Inverse dari fungsi. Jika f adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari f. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat min 1, misalkan A anggota himpunan A besar dan B anggota himpunan B besar. Maka F inverse B sama dengan A jika FA sama dengan B. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi yang invertible atau dapat dibalikan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Sebuah fungsi dikatakan not invertible jika ia bukan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, karena fungsi balikannya tidak ada. Contoh yang pertama, relasi f 1,u, 2,w, dan 3,v adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Balikan fungsi f adalah f inverse sama dengan U,1, W,2, V,3. Jadi F adalah fungsi invertible. Contoh yang kedua, tentukan balikan fungsi fx sama dengan x-1. Fungsi fx sama dengan x-1 adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Jadi balikan fungsi tersebut misalkan fx sama dengan y, sehingga y sama dengan x-1, maka x sama dengan y plus 1. Jadi balikan fungsi balikannya adalah f inverse x sama dengan y plus 1. Komposisi dari dua buah fungsi, misalkan g adalah fungsi dari himpunan A ke B dan f adalah fungsi himpunan B ke C. Komposisi f dan g dinotasikan FOG dan adalah fungsi A ke C yang didefinisikan oleh FOG A sama dengan F kurung G kurung A. Contohnya, diberikan fungsi G yang anggotanya 1,U, 2,U, dan 3,V. Dan fungsi F, U,Y, V,X, W,Z. Fungsi komposisi A ke C atau FOG adalah 1,Y, 2,Y, dan 3,X. Contoh yang kedua, diberikan fungsi fx sama dengan x-1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukan FOG dan GOF. Terus FOG x sama dengan FGX sama dengan fx plus 1 karena fx tadi adalah x min 1, jadinya x kuadrat plus 1 min 1 hasilnya x kuadrat. Lalu GOFX sama dengan GFX sama dengan GX min 1 karena GX tadi x kuadrat plus 1, maka hasilnya x kuadrat min 2x plus 2. Beberapa fungsi khusus. Yang pertama, fungsi Floor dan Ceiling.
Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi Floor dari X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi Ceiling dari X, apabila X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Ini adalah contoh dari fungsi Floor dan fungsi Ceiling. 2. Fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A modulo M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan MQ plus R. Beberapa contoh fungsi modulo. Misalnya 25 modulo 7 sama dengan 4, 16 modulo 4 sama dengan 0, 3612 modulo 45 sama dengan 12, 0 modulo 5 sama dengan 5, min 25 modulo 7 sama dengan 3, sebab min 25 sama dengan 7 dikali min 4 plus 3. 3. Fungsi faktorial. 4. Fungsi eksponensial untuk kasus berpangkat negatif. 5. Fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan A log X. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.